Oke, kita akan belajar pembuktian langsung. Pembuktian langsung umumnya digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan yang berbentuk implikasi. Nah, apa itu implikasi? Implikasi adalah proposisi majemuk sebab akibat yang dihubungkan dengan kata hubung jika maka. Dengan simbol matematika ditulis seperti berikut, dibaca jika P maka Q. Dalam pembuktian langsung, P adalah premis atau hipotesis dan P maka Q adalah konklusi atau kesimpulan. Nah, untuk mempelajari metode pembuktian langsung, kita harus kembali mereview tentang materi logika matematika, khususnya implikasi, dan pelajari apa itu hipotesis, premis, dan lain sebagainya. Adapun langkah dasar dalam metode pembuktian langsung yaitu yang pertama mengandaikan atau mengasumsikan P benar yang dibangun dengan aturan inferensi. Yang kedua, membuktikan bahwa Q benar berdasarkan pengandaian P benar sedemikian sehingga P maka Q benar. Apa sih aturan inferensi itu? Aturan inferensi adalah pernyataan-pernyataan yang terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok premis atau hipotesis dan konklusi atau kesimpulan. Validitas argumen kesimpulan dari suatu argumen berasal dari premis-premis yang bernilai benar. Nah, mari kita fokus pada kalimat validitas argumen kesimpulan dari suatu argumen berasal dari premis-premis yang benar. Oke, dalam langkah pertama dalam metode pembuktian langsung, yang kita lakukan adalah mengandaikan atau mengasumsikan P benar. Mengandaikan atau mengasumsikan hipotesis benar atau hipotesa benar. Nah, validitas argumen kesimpulan yang dimaksud, validitas atau kebenaran dari argumen kesimpulan yang akan kita buktikan itu bergantung pada P atau hipotesis yang kita asumsikan atau kita andaikan benar. Contoh soal. Yang pertama, buktikan jika N adalah bilangan ganjil, maka N kuadrat juga bilangan ganjil. Jawab. Nah, yang pertama hal yang harus kita lakukan adalah menulis semua apa yang diketahui dari soal atau dari pernyataan itu. Nah, di sini diketahui P adalah N bilangan ganjil. P itu adalah kalimat setelah kata jika atau kalimat sebelum kata maka. Jadi P-nya adalah N bilangan ganjil, Q-nya adalah N kuadrat juga bilangan ganjil. Q adalah kalimat setelah kata maka. Selanjutnya P maka Q-nya adalah jika N adalah bilangan ganjil, maka N kuadrat juga bilangan ganjil. Nah, selanjutnya kita masuk pada langkah dasar pembuktian langsung, yaitu mengasumsikan P benar atau mengasumsikan hipotesis benar. P kita adalah N bilangan ganjil. Artinya, kita asumsikan bahwa N bilangan ganjil itu benar atau bernilai benar. Selanjutnya, kita menulis semua aturan ataupun formula ataupun rumus ataupun teorema yang berkaitan dengan apa yang ingin kita buktikan. Nah, di sini kita membuktikan jika N adalah bilangan ganjil, maka N kuadrat juga bilangan ganjil. Artinya kita akan membuktikan bilangan ganjilnya. Nah, jadi kita tulis standar atau formula dasar dari bilangan ganjil yaitu 2K plus 1, di mana K adalah elemen dari bilangan bulat. Maka dapat ditulis N sama dengan 2K plus 1 atau K elemen, di mana K elemen dari bilangan bulat. Nah, perhatikan catatan-catatan kecil ini. Yang pertama, 2K plus 1 adalah bentuk standar bilangan ganjil, di mana K adalah sebarang bilangan bulat. E itu dibaca elemen dari, Z adalah simbol dari bilangan bulat, dan K, E, Z itu dibaca K elemen dari bilangan bulat. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal setelah kita menuliskan apa yang diketahui dari pernyataan, mengasumsikan P benar, menulis aturan. Yang selanjutnya akan dibuktikan bahwa N kuadrat bilangan ganjil sedemikian sehingga pernyataan di atas benar. Pernyataan yang dimaksud itu tadi yaitu jika N bilangan ganjil, maka N kuadrat bilangan ganjil.
atau dapat juga ditulis seperti berikut. Akan dibuktikan n kuadrat, maksudnya akan dibuktikan bahwa Q bernilai benar berdasarkan asumsi P benar sedemikian sehingga P maka Q juga bernilai benar. Nah, kita langsung masuk dalam pembuktian. Caranya adalah di sini kita mau membuktikan Q-nya benar berdasarkan asumsi P yang sudah kita asumsikan P itu benar. Supaya membuktikan P maka Q itu benar atau tidak, sehingga kita harus menulis kembali Q-nya. Q adalah n kuadrat. Kita perhatikan bahwa n sama dengan 2K plus 1. Dari mana 2K plus 1? Ya tadi kan P itu kan n bilangan ganjil, dan 2K plus 1 adalah bentuk standar atau formula dasar atau rumus dari bilangan ganjil. Jadi kita bisa menulis n sama dengan 2K plus 1. Sekarang Q-nya adalah n kuadrat. Berarti n kuadrat berarti n dikali n. Sekarang caranya adalah setiap variabel ini kita substitusi dengan 2K plus 1. Kenapa harus substitusi dengan 2K plus 1? Karena n sama dengan 2K plus 1. N kali n itu sama dengan 2K plus 1 dikalikan dengan 2K plus 1. Selanjutnya kita lanjutkan operasi, diperoleh hasil 4K kuadrat tambah 2K tambah 2K tambah 1. Dari mana itu? Operasi perkalian, yaitu 2K dikali 2K sama dengan 4K kuadrat. 2K kali 1 sama dengan 2K. 1 dikali 2K sama dengan 2K. Lalu 1 dikali 1 sama dengan 1. Selanjutnya kita sederhanakan bentuk di atas menjadi 4K kuadrat tambah 4K tambah 1. Nah, 4K ini dari mana? Dari 2K plus 1, maksudnya 2K plus 2K. Nah, aturannya yaitu setiap konstanta yang mempunyai variabel yang pangkatnya sama dijumlahkan. Nah, di sini 2K ini memiliki variabel K yang pangkatnya 1. Kalau pangkatnya 1 kan tidak perlu ditulis, berarti 2K dan 2K ini adalah konstanta yang memiliki variabel yang pangkatnya 1, sehingga kita jumlahkan jadinya 4K. Nah, selanjutnya kita faktorisasi. Kenapa kita faktorisasi? Faktorisasi ini membantu kita untuk atau mempermudah kita untuk dalam proses pembuktian, supaya kita bisa melihat bagaimana sih bentuk atau bagaimana formula yang kita peroleh dari apa yang telah kita kerjakan. Nah, kita dalam faktorisasi ini kita melihat bentuk dari bilangan ganjil yaitu 2K plus 1. Berarti kita melihat apakah hasil dari penjumlahan itu kira-kira konstantanya adalah faktor dari 2 atau tidak. Kenapa 2? Kenapa harus faktor 2? Karena kembali kita melihat ini bentuk dari bilangan ganjil itu kan 2 dikali sebarang bilangan bulat ditambah 1. Nah, berarti kita faktorisasi dengan 2. Faktorkan dengan 2. Berarti kedua-dua konstanta ini, yaitu konstanta dari variabel K kuadrat dan konstanta dari variabel K, adalah faktor dari 2. Sehingga kita mengeluarkan 2-nya ke depan. Lalu di dalam kurung faktorkan, berarti 4 bagi 2, 4K kuadrat dibagi 2, dapatnya 2K kuadrat. 4K dibagi 2, 2K plus 1. Nah, selanjutnya kita misalkan yang di dalam kurung ini yaitu 2K kuadrat plus K sama dengan plus 2K sama dengan 2B. Nah, untuk pemisalan ini terserah kalian yang mengerjakan soal. Bisa saja dimisalkan dengan C, A, Z, L, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya memilih untuk memisalkannya dengan B. Berarti 2K plus 2 tambah 2K sama dengan B, di mana B adalah elemen dari bilangan bulat. Maka N kuadrat ini dapat ditulis sebagai 2B plus 1, di mana B adalah elemen dari bilangan bulat. Nah, pertanyaannya, kenapa harus melakukan pemisalan?
Kenapa sih harus kita lakukan pemisalan? Nah, pemisalan ini juga membantu kita, mempermudah kita dalam pembuktian ini untuk melihat bentuk atau model dari apa yang sudah kita kerjakan. Nah, sekarang mari kita lihat hasil yang sudah kita peroleh, yaitu n kuadrat sama dengan 2b plus 1. Lihat 2b plus 1 adalah bentuk standar dari bilangan ganjil. Nah, di sini berarti kita sudah peroleh Q kita, yaitu n kuadrat adalah bilangan ganjil bernilai benar karena n kuadrat sama dengan 2b plus 1, di mana si 2b plus 1 ini adalah bentuk standar dari bilangan ganjil. Nah, dengan demikian terbukti bahwa jika n adalah bilangan ganjil, maka n kuadrat juga bilangan ganjil. Atau bisa kita tulis dengan demikian terbukti bahwa jika P benar, maka Q bernilai benar, maka Q benar sedemikian sehingga P maka Q bernilai benar. Oke, dari soal yang kita kerjakan contoh yang pertama, kita bisa menulis algoritma pembuktian langsung atau langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam pembuktian langsung. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan tulis semua hipotesis yang ada. Nah, secara sederhana di sini saya tulis semua yang diketahui dari pernyataan yang akan kita buktikan, tulis P-nya, Q-nya, P maka Q-nya, atau apapun yang diketahui. Yang selanjutnya mengandaikan hipotesis benar. Seperti pada contoh pertama, kita andaikan bahwa P benar. Harus selalu andaikan bahwa P benar. Yang berikut, identifikasi dan tulis semua teorema, semua rumus, semua aturan, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan yang akan kita buktikan. Seperti pada contoh pertama, kita membuktikan bahwa bilangan ganjil. Jadi, kita menuliskan bentuk dasar atau rumus dari bilangan ganjil. Yang berikut, bekerja dari hipotesis dan teorema, rumus atau aturan, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan apa yang akan kita buktikan. Atau seperti langkah yang berikut yang seperti pada contoh pertama, yaitu akan dibuktikan. Nah, jadi di langkah yang keempat ini, kita mulai mengerjakan pembuktian berdasarkan apa yang sudah diketahui, berdasarkan asumsi yang kita sudah asumsikan, dan berdasarkan rumus maupun aturan-aturan yang berkaitan dengan apa yang akan kita buktikan. Selanjutnya, pengambilan kesimpulan berdasarkan pembuktian. Masuk pada contoh yang kedua. Di contoh kedua ini ada sebuah pernyataan juga, pernyataan matematis, yaitu buktikan jumlah 2 bilangan genap adalah bilangan genap juga. Oke, kita menjawabnya. Nah, kita menulis apa saja yang diketahui. Di sini diketahui 2 bilangan genap. Nah, kita kan belum mengetahui apa kedua bilangan genap ini. Apakah itu 2, 3, dan lain sebagainya? 2, 4, 6, atau? Nah, untuk mempermudah, kita misalkan kedua bilangan ini dengan L dan R. Nah, dalam melakukan pemisalan, dalam melakukan pembuktian ini, kita sedikit menganalisis soal ini karena tidak ditulis, tidak disebutkan secara lurus-lurus saja yang mana P, yang mana Q-nya. Nah, kita akan melakukan sedikit analisis. Nah, kita kembali melihat pernyataan, buktikan jumlah 2 bilangan genap adalah bilangan genap juga. Berarti ada 2 bilangan genap, tapi kita tidak ketahui apa sih kedua bilangan genap itu, sehingga harus kita misalkan. Nah, di sini saya misalkan kedua bilangan itu adalah R dan R. Sekali lagi, untuk pemisalan tergantung pada siapa yang mengerjakan soal. Bisa dimisalkan dengan Q, bisa dimisalkan dengan MNOP, Q, ataupun lain sebagainya. Nah, dari pemisalan ini kita bisa menulis P-nya adalah L dan R adalah bilangan genap, dan Q adalah L tambah R adalah bilangan genap. Kenapa Q-nya adalah L tambah R? Karena pernyataan yang ingin kita buktikan itu jumlah 2 bilangan genap adalah bilangan genap juga. Oke, selanjutnya
berarti P maka Q-nya adalah jika L dan R adalah bilangan genap, maka L tambah R adalah bilangan genap juga. Oke, selanjutnya asumsikan bahwa P benar atau asumsikan bahwa L dan R adalah bilangan genap itu bernilai benar. Selanjutnya menulis aturan yang berkaitan dengan apa yang ingin kita buktikan. Nah, di sini kita ingin membuktikan bilangan genap. Lihat bentuk, ingat bahwa bentuk dari bilangan genap itu adalah 2 dikali sebarang bilangan bulat. Nah, di sini saya menuliskannya berdasarkan bentuk standar bilangan genap, yaitu K sama dengan 2M, di mana M adalah elemen dari bilangan bulat. Selanjutnya, kita akan melakukan pemisahan lagi. Kita misalkan L sama dengan 2A, di mana A elemen bilangan bulat, R sama dengan 2B, di mana B adalah elemen dari bilangan bulat. Nah, kenapa kita melakukan pemisahan lagi? Yang pertama, tadi kita sudah misalkan bahwa kedua bilangan bulat itu adalah L dan R. Dan kita melihat bentuk dari bilangan genap itu adalah 2 dikali sesuatu bilangan bulat dikali sebarang bilangan bulat. Nah, untuk mempermudah kita dalam melakukan pembuktian, kita menulis R itu sama dengan 2 dikali sembarang bilangan bulat. Di sini saya menulisnya sebagai A. Nah, untuk pemisahan ini terserah, mungkin yang mengerjakan ingin menulisnya dengan 2C, 2L, dan lain sebagainya. Dan R adalah 2P. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa jika L tambah R bilangan genap, atau bisa ditulis akan dibuktikan bahwa Q benar sedemikian sehingga P maka Q benar. Nah, akan kita buktikan bahwa Q ini benar. Caranya adalah kita menulis kembali Q. Nah, Q kita adalah R ditambah R juga bilangan genap. Nah, berarti kita menulisnya L tambah R sama dengan 2A plus 2B. Dari mana 2A tambah 2B-nya? Tadi sesuai yang sudah kita misalkan bahwa L sama dengan 2A dan R sama dengan 2B. Selanjutnya kita keluarkan koefisien 2-nya sehingga dapat ditulis sebagai 2 kali A tambah B. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan pemisahan untuk memudahkan kita dalam melakukan pembuktian. Kita misalkan A tambah B adalah mu. Kenapa kita melakukan pemisahan? Untuk melihat model atau bentuk dari apa yang kita sudah kerjakan ini kira-kira sesuai atau tidak dengan apa yang kita harapkan. Nah, seperti pada contoh ini, kita mau membuktikan apakah L tambah R adalah bilangan genap. Artinya, apakah hasil dari L tambah R ini bilangan genap atau tidak. Nah, selanjutnya kita misalkan A tambah B sama dengan mu, sehingga dapat kita tulis L sama dengan, maksudnya L tambah R sama dengan 2 mu. Nah, di sini kita perhatikan sekali lagi 2 mu. 2 mu ini kan sudah menjadi bentuk dari bilangan genap, di mana mu-nya adalah sebarangan bilangan bulat. Nah, di sini berarti kita sudah buktikan bahwa Q kita benar, atau Q yaitu L plus R adalah bilangan genap itu benar. Kenapa benar? Karena L plus R sama dengan 2 mu. 2 mu ini adalah bentuk dari bilangan genap. Nah, sekali lagi diingat bahwa bentuk dari bilangan genap adalah 2 dikali sebarang bilangan bulat. Oke. Dengan demikian terbukti bahwa jumlah 2 bilangan genap adalah bilangan genap juga, atau dapat kita tulis dengan demikian terbukti bahwa jika L dan R adalah bilangan genap, maka L plus R adalah bilangan genap juga. Atau yang lebih singkat bisa ditulis dengan demikian terbukti bahwa jika P benar, maka Q benar sedemikian sehingga P maka Q benar. Oke, contoh yang ketiga. Buktikan bahwa jika A adalah bilangan ganjil, maka A kuadrat tambah 3A tambah 5
juga bilangan ganjil? Jawab yang pertama, kita tulis apa saja yang diketahui. Nah, di sini kita ketahui P, A bilangan ganjil, Q-nya yaitu A kuadrat plus 3A plus 5 juga bilangan ganjil. Kita asumsikan P-nya benar atau A bilangan ganjil itu benar. Selanjutnya menulis aturan. Di sini aturan bilangan ganjil ya, karena kita ingin membuktikan bilangan ganjilnya. Berarti berdasarkan bentuk standar atau rumus bilangan ganjil yaitu 2K plus 1, di mana K elemen dari bilangan bulat, maka dapat kita tulis A sama dengan bilangan A sama dengan 2K ditambah 1, di mana K elemen dari bilangan bulat. Kenapa ditulis 2K plus 1? Ingat, 2K plus 1 itu bentuk dari bilangan ganjil. Dan A, kembali melihat P, A adalah bilangan ganjil, sehingga dapat kita tulis A sama dengan 2K tambah 1. Oke, akan kita buktikan bahwa Q benar. Bagaimana caranya? Kita kembali menulis Q-nya, yaitu A kuadrat tambah 3A tambah 5. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini, setiap variabel A kita ganti atau kita substitusi dengan 2K plus 1. Kenapa kita ganti atau kita substitusi dengan 2K plus 1? Kita kembali ke sini. A itu adalah atau A sama dengan 2K plus 1. Sehingga dapat kita tulis A kuadrat itu 2K plus 1 dikuadratkan. 3A itu 3 dikali 2K plus 1. Nah, selanjutnya berarti 2K plus 1 dikuadratkan itu kan 2K tambah 1 dikalikan dengan 2K tambah 1. Ditambah 3 kali 2K tambah 1 tambah 5. Dan diperoleh hasil ini. Kita lakukan operasi perkalian ya. Berarti 2K dikali 2K, 4K kuadrat. 2K dikali 1, 2K. 2K. 1 dikali 2K, 2K, 1 dikali 1. Lalu 3 kali 2K, 6K, 3 kali 1, 3 ditambah 5. Selanjutnya diperoleh 4K kuadrat tambah 10K tambah 9. Nah, perhatikan baik-baik. Dari mana kita dapat 10K ini? Hal sederhana, 10K ini merupakan penjumlahan dari semua koefisien yang memiliki variabel yang pangkatnya sama. Nah, kita lihat di sini ada variabel K. Ada yang pangkatnya 2 dan ada yang pangkatnya 1. Di sini meskipun satunya tidak ditulis, itu berarti pangkat 1. Berarti 10K ini dapatnya dari 2K tambah 2K ditambah 6K sama dengan 10. Nah, 9 ini dapat dari mana? 9 itu hasil penjumlahan dari semua konstanta, yaitu 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan 9. Oke. Bentuk 4K kuadrat ditambah 10K tambah 9 ini akan kita modifikasi atau kita akan manipulasi untuk membantu kita atau mempermudah kita dalam melakukan pembuktian. Nah, kita modifikasi seperti ini. Tadi kan 4K kuadrat tambah 10K tambah 9. Nah, sekarang kita modifikasi menjadi 4K kuadrat tambah 10, tambah 8, tambah 1. Sama saja kan, 8 tambah 1 tetap 9. Nah, kenapa kita modifikasi atau kenapa kita manipulasi ini untuk membantu kita dalam pembuktian? Lalu, bagaimana caranya atau trik-trik dalam memodifikasi? Sekarang mari kita ingat kembali bentuk umum dari bilangan ganjil kan 2 dikali K ditambah 1. Nah, sekarang kita sudah dapat ini di bagian belakangnya kan plus 1. Sekarang sudah kita peroleh itu. Selanjutnya, berarti kita harus bagaimana caranya modifikasi si 4K kuadrat plus 10K plus 8 ini supaya dapat bentuk 2 dikali sesuatu atau dikali sebarang bilangan bulat sehingga kita tambah dengan 1 yang ini. Caranya adalah faktorisasi. Nah, kita lihat 4, 10, dan 8 kan faktor dari 2. Kita tulis 2 dikali
4 bagi 2, 2K kuadrat. 10K bagi 2, 5K, dan 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah, sekarang kita sudah hampir dapat bentuk dari bilangan ganjil, yaitu 2 dikali sesuatu ditambah 1. Nah, selanjutnya kita misalkan 2K plus 2K kuadrat tambah 5K tambah 4 sama dengan R. Sehingga kita bisa menulis A kuadrat tambah 3A tambah 5A sama dengan 2R tambah 1. Oke. Mari kita sekali lagi perhatikan baik-baik. 2R tambah 1 ini kan 2 dikali sembarang bilangan bulat ditambah 1. Itu adalah bentuk dari bilangan ganjil. Nah, dengan demikian kita sudah buktikan bahwa A kuadrat tambah 3A tambah 5 adalah bilangan ganjil. Kenapa bilangan ganjil? Karena hasilnya ini 2R plus 1 itu bentuk dari bilangan ganjil, di mana si R ini adalah sebarang bilangan bulat. Dengan demikian, terbukti bahwa jika A adalah bilangan ganjil, maka A kuadrat tambah 3A tambah 5 juga bilangan ganjil. Atau yang lebih singkat, dengan demikian terbukti bahwa P benar, maka Q benar, sedemikian sehingga P maka Q bernilai benar. Buktikan jika S adalah bilangan genap, maka S pangkat 3 plus 2S kuadrat plus 6S juga merupakan bilangan genap. Jawab, tulis semua apa yang kita ketahui. Diketahui P adalah S bilangan genap dan Q-nya adalah S pangkat 3 plus 2S kuadrat plus 6S juga merupakan bilangan genap. Yang berikut, asumsikan bahwa P benar. Berarti yang kita asumsikan adalah S bilangan genap itu bernilai benar. Selanjutnya meneruskan formula bilangan genap yaitu 2M. Nah, bentuk dari bilangan genap kan 2M, atau kalau dinarasikan yaitu bilangan genap adalah 2 dikali sebarang bulat. Sebarang bilangan bulat. Nah, di sini S tadi di bagian P ini S adalah bilangan genap. Sehingga kita dapat menulis S sama dengan 2M, di mana M elemen dari bilangan bulat. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa Q benar, atau akan dibuktikan bahwa S pangkat 3 plus 2S kuadrat plus 6S juga bilangan genap itu benar. Caranya adalah kita menulis kembali Q itu S pangkat 3 plus 2S kuadrat plus 6. Nah, di sini caranya adalah setiap atau semua variabel S diganti dengan 2M atau disubstitusi dengan 2M. Kenapa disubstitusi dengan 2M? Kembali melihat di langkah sebelumnya. 2M itu adalah bentuk standar dari bilangan genap. Nah, kita kembali lagi melihat langkah sebelumnya. S adalah bilangan genap, sehingga S sama dengan 2M. Maka setiap variabel S kita substitusi atau ganti dengan 2M. Nah, berarti S pangkat 3 itu 2M dipangkatkan 3. 2S kuadrat itu 2 dikali S kuadrat. S-nya adalah 2M kan, berarti 2 dikali 2M pangkat 2. Dan 6S adalah 6 dikali 2M pangkat 2. Selanjutnya, sama dengan 2M pangkat 3 tambah 2 kali. Nah, 2M kuadrat itu kan 2M dikali 2M, berarti 4M kuadrat. Plus 6 kali 2M. Diperoleh hasil 2M pangkat 3 plus 8M kuadrat plus 12M. Nah, selanjutnya, lagi-lagi kita faktorisasi di sini untuk mempermudah kita. Kita bagikan dengan 2 ya. Kenapa 2? Seperti tadi pada contoh yang kedua, karena bentuk bilangan genap itu 2 dikali sebarang bilangan bulat. Nah, berarti kita faktorkan. Keluarkan 2-nya, sehingga 2 bagi 2 sama dengan 1. Berarti 2M pangkat 3 dibagi 2 itu sisa M pangkat 3. 8M pangkat 2 dibagi 2, 4M pangkat 2, dan 12M
dibagi 2 itu sama dengan 6M. Oke, selanjutnya kita melakukan pemisalan. Ini juga mempermudah kita untuk melakukan pembuktian. Yang di dalam kurung ini, M pangkat 3 plus 4M kuadrat plus 6M, kita misalkan menjadi mu. Oke, misalkan jadi mu ya. Oke, si 2 ini adalah kesalahan penulisan. Oke, kita misalkan M pangkat 3 plus 2M kuadrat plus 6M adalah mu. Sehingga kita dapat menulis S pangkat 3 plus 2S kuadrat plus 6S itu sama dengan 2 mu. Terima kasih.